guys, welcome back to channel Ivanjo. Dan hari ini kita akan sama-sama memprediksi kembali jalannya laga UEFA Euro 2020. Jadi kemarin itu sudah selesai grup atau pertandingan di grup, dan hasilnya cukup memuaskan. Dalam beberapa grup itu ya bolehlah beberapa tim kuda hitam yang ternyata bisa keren sebegitunya. Ada juga beberapa tim-tim yang diunggulkan tapi ternyata malah terpleset dan malah nggak lolos grup. Oke, sebelumnya aku akan membacakan juara grup, runner up, third place, dan juga yang terakhir yang nggak lolos. Oke, jadi grup A itu ada Italia, Wales, Swiss, dan juga Turki. Sayangnya Turki gagal masuk ke babak selanjutnya karena dia ada di posisi paling bawah. Swiss juga secara mengejutkan di posisi ketiga, Wales di posisi kedua, dan juga Italia di posisi pertama. Italia belum pernah kalah dan belum pernah imbang, luar biasa. Grup B ada Belgia, Denmark, Finland, dan juga Rusia. Sayang sekali Rusia gagal masuk, sedangkan Finland secara mengejutkan masuk. Ya, kemudian ada Denmark dan juga Belgia. Grup C, Netherlands, Austria, Ukraine, dan juga North Macedonia sepertinya nggak perlu dibahas lagi. Grup D, Skotlandia ternyata nggak lolos. Ini aneh sekali sih. Padahal ada McTominay, ada Billy Gilmour, ada Andrew Robertson, tapi sayangnya nggak bisa masuk mereka. Inggris juara grup. Grup E ada Sweden ternyata jadi juara grup. Spain di urutan kedua, Slovakia, dan juga Polandia yang diperkuat oleh Robert Lewandowski dan juga Szczesny ternyata juga nggak lolos, bahkan di paling bawah dengan meraih 2 kekalahan dan juga 1 imbang dan nggak pernah menang. Dan yang terakhir Perancis, Jerman, Portugal, dan juga Hungaria. Hungaria juga agak sedikit nyaris menjadi tim kuda hitam di grup F ini, karena grup F ini ternyata ya masih nanggung banget menurut aku, benar-benar nanggung kayak gitu. Karena Hungaria pun juga ada 2 imbang, artinya dia nggak kalah di semua pertandingan. Jadi itu menarik sekali. Oke, itu merupakan sekilas dari grup. Hari ini aku mau memprediksikan, yaitu knockout predictor, dimana kita akan memprediksi knockout stage dari 16 tim yang saat ini yang akan segera berlaga di beberapa minggu ke depan mungkin. Oke, yang pertama ada Belgia lawan Portugal. Jujur ini berat dan juga terlalu cepat menurut aku. I am a big fan of Portugal, tapi untuk melihat pertandingan yang dilakukan oleh Portugal di match-match di grup itu sangat kurang memuaskan, dimana Fernando Santos, pelatih Portugal, aku lupa namanya siapa, terlalu mengandalkan Cristiano Ronaldo di situ. Tidak bisa melihat aksi seperti Bruno Fernandes dan juga yang lainnya. Kalau kita lihat secara kasat mata sih jelas Portugal tidak diunggulkan ketika melawan Belgia, tapi back again waktu Euro 2016 Portugal juga sama dengan saat ini, dimana dia menduduki posisi ketiga, dan kalau nggak salah grupnya pun juga gampang-gampang kayak Austria dan juga beberapa tim. Hungaria juga ada kalau nggak salah, dan itu pun Portugal di posisi ketiga. Tapi apa yang terjadi di Euro 2016 sangat secara mengejutkan, Portugal juara Euro mengalahkan Prancis sebagai tuan rumah. Jadi Belgia Portugal ini sangat sulit diprediksi, jadi aku skip dulu. Oke, Italia Austria jelas Italia ya. Prancis Swiss jelas Prancis. Kroasia Spanyol ini juga lumayan susah. Kroasia juga kurang konsisten di beberapa pertandingan sebelumnya, namun di akhir-akhir dia mulai melonjak tinggi ketika golnya Modric yang luar biasa bagus, dan juga mulai ada fighting spirit yang luar biasa. Sedangkan Spanyol sendiri juga kurang bagus, nggak terlalu bagus di grup. Terlebih lagi beberapa match yang kurang memuaskan, meskipun di akhir match juga dia membantai 6-0 ya kalau nggak salah. Dia bantai 6-0 siapa gitu aku lupa. Tapi juga masih kurang menurut aku. Jadi aku memprediksi Kroasia yang lolos. Aku juga big fan of Spain, tapi kurang yakin dengan performa Spanyol kali ini. Karena Kroasia kalau fighting spiritnya sudah muncul, it is very dangerous. Dan itu berlaku ke semua tim, ke semua negara. Oke, Sweden juga Ukraina. Sweden
secara mengejutkan dia juara grup luar biasa. Ini dia England Germany. Akan ada Jamal Musiala. Siapa Jamal Musiala? Jamal Musiala merupakan pemain timnas Inggris sebenarnya yang pindah ke warganegaraan menuju Jerman. Ya. Iya, oke. Correct me if I'm wrong ya. Nah, ini susah. Jerman juga kurang konsisten, England pun juga kurang memuaskan. Even dia juara grup, tapi menurut aku masih kurang memuaskan. Tapi dari melihat match Jerman dan juga England, aku lebih milih England jadi pemenangnya. Oke, next Belanda dan juga Republik Ceko. Belanda, meskipun Belanda juga masih kurang menurut aku karena apa ya, mereka masih belum bisa menentukan pola permainan yang sesungguhnya. Sebenarnya kayak gitu. Wales dan juga Denmark cukup berat, tapi melihat performa Denmark di beberapa match terakhir yang sangat-sangat mendekati kekalahan, tapi fighting spirit tim Denmark juga nggak bisa diremehkan. Wales Denmark, oke. Wales. Ini dia, kita belum selesai karena masih saya kosongi Belgia Portugal. Jujur bagi orang kayak ngapain perlu dipusingin, jelas Belgia yang lolos. Tapi kalau melihat tahun-tahun sebelumnya, Portugal juga ada di posisi yang sama, bahkan dia di juara ketiga waktu itu. Tetapi buktinya mereka bisa jadi juara Euro 2016, jadi agak susah sebenarnya. Belgia atau Portugal? Oke, di sini aku berdiri sebagai fans Portugal. Jadi aku milih Portugal. Jujur ini berat. Kenapa berat? Karena Belgia pun juga sangat kuat. Romelu Lukaku, Eden Hazard, Alex Witsel, Thibaut Courtois. Sama dengan Portugal punya banyak sekali pemain bintang. Sebut saja CR7, Ronaldo, Jota, Rui Patricio, Pepe, Bruno Fernandes. Tapi mereka masih belum nemu yang pas gitu loh. Jadi kalau sebenarnya aku tanyain apakah kamu setuju Portugal lolos, sebenarnya enggak juga. Tapi kalau tanya apakah kamu juga setuju apakah Belgia lolos, juga enggak. So, I am here berdiri sebagai fans Portugal. Oke. Ini juga berat karena Portugal even dia menang lawan Belgia pun juga akan berat karena dia bertemu dengan Italia yang belum pernah terkalahkan. Astaga, Portugal Italia juga calon-calon juara sebenarnya. Oke, kita ke yang kedua aja nggak apa-apa. Ini berarti the quarter final ya. Oke, ini dia France juga Kroasia. Terulang kembali final Piala Dunia 2018, tapi aku tetap milih Prancis. Sebenarnya bukan karena materi pemain ya, karena ketika dilihat kemarin di Euro di fase grup itu pun juga materi pemain tidak menentukan Prancis bisa konsisten. Karim Benzema juga baru 2 gol kalau nggak salah kemarin lawan Portugal, itu pun karena sangat hoki sekali penalti, dan juga yang kedua ya di match-match sebelumnya juga masih kurang Benzema. Jadi sebenarnya materi pemain di sini Perancis diselamatkan bukan karena materi pemain, tapi karena kekompakan tim sebenarnya juga strategi kayak gitu. Sorry, ada suara motor yang sangat mengganggu sekali. Oke, Perancis, Swedia Inggris, Inggris lah ya. Waduh, Belanda Wales. Ini juga dua tim yang kurang konsisten sebenarnya. Tapi aku masih milih. Oke, aku akan pilih Wales sebagai tim kejutan di sini. Dan back again Portugal Italia. Gila, ini apa-apaan gila. Portugal Italia itu astaga. Oke. Mungkin Italia bisa terpeleset di babak quarter final ini. Mungkin bisa terpeleset, tapi ini kemungkinan yang mungkin menurut orang-orang nggak mungkin sebenarnya. Tapi
ini juga merupakan hal yang berat bagi Portugal seandainya dia mengalahkan Italia, karena pasti bisa nyontek di bawahnya Portugal ketemu Perancis di sini. Jadi Portugal itu kalau menang terus di round of 16, quarter final, dan juga semifinal, kalau prediksiku yang Italia dan juga ini France Croatia dan juga tentunya ini France Swiss dan juga Croatia Spain ini, kalau emang benar-benar ketemu sama yang ini, maka sampai final pun juga Portugal akan kesusahan sebenarnya. Tapi nggak apa, aku akan taruh Portugal di semifinal. Seberapa kuatkah Portugal di semifinal dan seberapa kuatkah dia sampai di final, kita nggak tahu. Nah, ini dia Portugal Perancis. Aduh, skip. BTW ini view details apa nih? Oke. 8 Juli itu merupakan semifinal ya. England Wales sama-sama di dekat. Aduh, England Wales. England sih. Wales bisa di posisi semifinal saja. Cukup. Oke, Portugal France. Di sini tidak menutup kemungkinan Portugal bisa ke final dan juga sebaliknya. Tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan kalau susah nih. Tapi gini. Di sini kita nggak ngomong mengenai materi pemain ya. Kalau materi pemain kedua negara jelas diunggulkan. Portugal punya kelebihan sendiri dan juga Perancis punya kelebihan sendiri secara materi tim. Tetapi kalau dilihat secara performa, Portugal jauh di bawah Perancis. Tapi ketika melihat pertandingan kemarin, Portugal-Perancis, kedua tim bermain sangat bagus sehingga terciptalah 2-2. Iya, 2-2. Full time-nya imbang. Dan apabila ini terjadi, nggak tahu apakah Portugal yang balas dendam atau Perancis yang balas dendam. Tapi kemarin yakin 100% pelatih Perancis sudah mengompor-ngompori para pemain, karena event Perancis pun kalah, dia kan tetap lolos, tapi tidak sebagai juara grup kalau nggak salah, ya nggak. Tapi dalam hal ini pelatih Perancis bilang hasil gue nggak peduli, tapi yang di sini yang mau gue tekankan adalah apa kalian nggak malu kalah 2 kali sama Portugal di Euro 2020 ini. Kalau kalian kalah 2 kali berarti lawan mereka, dan itu memalukan sekali. Oleh karena itu kemarin Portugal benar-benar nyerang, Prancis juga benar-benar nyerang gitu. Tapi sama saja di akhir-akhir match yang nampak lebih menyerang tuh Portugal. Dan di sini gue bisa melihat Prancis nggak punya fighting spirit. Karena kemarin di pas nonton Euro itu antara mereka berdua, biasanya klub itu yang paling dilihat adalah di akhir-akhirnya. Siapa yang punya kesempatan menyerang dan siapa yang punya kesempatan untuk lebih bertahan. Dan gue melihat Perancis lebih bertahan kemarin di akhir-akhir match. Tapi pertahanan mereka cukup solid, membuat Portugal nggak bisa membobol gawang mereka lagi. Jadi, oke. Kesimpulannya adalah gue akan tetap memilih Portugal. Dan dia kali ini bukan karena gue fans Portugal, no. Di sini yang khusus kali ini, yang di semifinal gue berdiri karena gue melihat sebelumnya kayak gitu. Tapi yang gue harus akui di Belgia, Italia, gue harus akui gue berdiri sebagai fans Portugal. Oke, Portugal Inggris. Gue gak nyangka kalau Inggris bakalan bisa sampai segitunya, jujur. Sorry ada notifikasi. Gue gak nyangka kalau Inggris bakal sampai segitunya, jujur. Karena mereka pun juga kurang konsisten sebenarnya kalau dilihat-lihat. Tapi melihat
match yang pernah dilakoni Portugal melawan Inggris, history matchnya. Sebentar. Portugal menang. Well, Portugal is the winner. Back again, Portugal is the winner. Nih, udah. Jadi Portugal menang. Kalau lihat finalnya sangat gampang, sangat jelas Portugal bisa menang. Ini dia historinya. Belgia, Portugal, Italia, Austria segala macam sampai ke Portugal juara. Oke. Mungkin banyak yang bilang, oh lah apaan sih? Gak mungkin dong Portugal juara, tapi it's okay. This is my opinion, dan ini merupakan this is my prediction. Semua orang punya hak untuk memprediksi, juga punya hak untuk beropini. Tapi di sini melihat semuanya, gue milih Portugal yang juara lagi. Okay, so thank you very much for watching. Don't forget to like dan juga comment kalau kalian punya pendapat mungkin mengenai video kali ini. Silahkan komen di bawah, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Nggak akan bahas Euro lagi, tenang aja. Next video nggak akan bahas Euro, bahas yang lain. Tunggu pengumumannya, announcement dan segala macam, update-nya, pengumuman update, dengan follow Instagram di @official_Ivanjo, dan juga bisa follow Twitter saya kalau kalian tertarik sepak bola. Saya sering sekali live tweet di situ. Twitter saya adalah, saya lupa dong. Twitter saya adalah @ivanjo27. Semua link ada di deskripsi video. Oke, thanks for watching sekali lagi, dan salam olahraga.